Tapi jika kita urai kejanggalan tersebut, maka kita bisa menemukan satu nama yang selalu dikaitkan. Jika kita menelusuri kembali perjalanan Letkol Untung dalam momen G30S, kita akan menemukan beberapa kejanggalan dalam perilakunya. Setidaknya kita akan menemukan 3 kejanggalan yang menjadi misteri dalam sepak terjang Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Apa saja itu? Mari kita bahas lebih lanjut. Dan sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, nyalakan juga bel notifikasinya, pencet tombol like, dan jangan lupa share ke teman-teman sobat. Pada awalnya, orang mengira perintah yang menyebabkan darah mengalir berasal dari Letnan Kolonel Untung kepada Letnan Satudul Arif yang kemudian memperkuatnya lagi ke bawah sebagai pilihan utama. Namun dalam persidangan Makhmilov atas dirinya, Untung membantah dan mengaku ia hanya bermaksud menangkap dan menghadapkan para jenderal kepada pemimpin besar revolusi. Ia menunjuk anggota Biro Khusus PKI, Syam Kamaruzzaman, sebagai pemberi perintah eksekusi. Menurut pengakuan Kolonel Latif, rencana awal dari gerakan adalah agar para jenderal itu dihadapkan kepada Bung Karno untuk mengklarifikasi isu Dewan Jenderal. Namun ketika mereka hendak berangkat ke rumah para jenderal itu, Syam tiba-tiba menyelonong dan mengikuti Dul Arif, anak buah Untung. Dul patuh kepada Syam karena tokoh PKI itu teman sekaligus intel dari Letnan Kolonel Untung. Ketika Dul menanyakan cara mengajak para jenderal menghadap ke presiden, Syam menjawab, "Tangkap saja, hidup atau mati." Dan memang yang terjadi kemudian adalah para jenderal itu dibunuh secara brutal. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Jumat 1 Oktober 1965, Radio Republik Indonesia Jakarta menyiarkan 2 berita penting. Berita pertama disiarkan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Isinya adalah informasi bahwa telah terjadi gerakan militer di lingkungan Angkatan Darat yang dinamakan Gerakan 30 September atau G30S. Siaran itu menjelaskan G30S dikepalai oleh Letnan Kolonel Untung yang menjabat Komandan Batalion Cakrabirawa, pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno. Sasaran G30S sendiri adalah menangkap jenderal-jenderal yang tergabung dalam apa yang dinamakan sebagai Dewan Jenderal. Kelompok G30S menggambarkan Dewan Jenderal sebagai gerakan subversif yang disponsori oleh CIA dan berkeinginan mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno. Selain itu, Dewan Jenderal juga digambarkan sebagai senang hidup bermewah-mewah dan tidak pernah memikirkan nasib anak buah. Letkol Untung pribadi menganggap gerakan ini adalah satu keharusan baginya sebagai warga Cakrabirawa yang berkewajiban untuk melindungi keselamatan Presiden dan negara Indonesia. Siaran kedua sekitar jam 1 siang, di mana kelompok G30S memberitakan Dekret nomor 1 tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia dan Keputusan nomor 1 tentang susunan Dewan Revolusi Indonesia. Dalam siaran ini diumumkan komposisi personil G30S, yang terdiri dari Letkol Untung sebagai komandan dan 3 wakil komandan, yakni Brigjen Suparjo, Letkol Udara Heru, Kolonel Laut Sunardi, dan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas. Siaran itu menyatakan bahwa kekuasaan negara telah jatuh ke tangan Dewan Revolusi Indonesia, dan status Kabinet Dwikora bentukan Soekarno dinyatakan demisioner. Setelah lama berselang, siaran itu masih menjadi misteri besar. Banyak pihak meragukan bahwa Untung merancang sendiri naskah siaran itu. Sebagai seorang perwira militer yang lebih banyak menghabiskan waktu di medan tempur, sulit dipercaya Untung bisa membuat pidato yang demikian sistematis. Pemerhati sejarah militer, Erwin Jose Rizal mengatakan bahwa Untung adalah prajurit lapangan. Mana bisa dia menulis pidato canggih seperti itu? Dan dia tidak memiliki pengalaman politik. Selain itu, Mauli Saelan, wakil komandan Cakrabirawa, juga mengatakan bahwa Untung tidak cerdas dalam politik. Ia menegaskan bahwa Untung adalah prajurit, bukan politikus. Keganjilan juga terdapat dalam pengumuman kedua yang disampaikan Gerakan 30 September pada jam 1 siang itu. Pengumuman itu menyebut kelompok G30S telah membentuk Dewan Revolusi dan menyatakan Kabinet Dwikora berstatus demisioner. Ini artinya Untung sebagai komandan G30S telah menggulingkan kekuasaan Presiden Soekarno. Di muka sidang Mahkamah Militer luar biasa, Untung menolak apabila gerakannya disebut sebagai upaya menggulingkan kekuasaan Presiden Soekarno.
Dia menegaskan gerakan 30 September justru dimaksudkan untuk melindungi Soekarno dari upaya kudeta yang akan dilakukan oleh Dewan Jenderal. Sebagai seorang perwira Cakrabirawa, saya tidak akan rela kalau Paduka Yang Mulia, Presiden Soekarno, sampai digulingkan. Mantan Menteri Koperasi dan Transmigrasi era Bung Karno, Ahadi, mengaku sempat bertemu Untung di dalam rumah tahanan Cimahi. Kepada Untung, Ahadi sempat menanyakan apakah Bung Karno mengetahui gerakan 30 September. Dengan spontan Untung menjawab, "Oh tidak, Bapak tidak tahu dan saya tidak minta izin sama Bapak, karena saya mau bikin dadakan akibat kegawatan di Jakarta waktu itu. Dewan Jenderal maukup, makanya saya serang duluan." Ahadi lanjut bertanya, "Kenapa kamu bikin pengumuman jam 1 siang mengenai pembentukan Dewan Revolusi yang bertentangan dengan pengumuman jam 7 pagi? Semula jam 7 kamu mengatakan telah berhasil menggagalkan rencana kudeta Dewan Jenderal. Tapi jam 1 kamu justru membentuk Dewan Revolusi dan menyatakan sebagai kekuasaan tertinggi dan mendemisionerkan Kabinet Dwi Korah. Itu namanya kamu lakukan kudeta?" Untung menjawab, "Wah kalau itu, saya tidak tahu persis. Dalam situasi yang genting itu, saya tahu-tahu disodori oleh Biro Politik, disuruh tanda tangan pernyataan itu." Belakangan Ahadi mengetahui yang dimaksud Untung dengan Biro Politik adalah Biro Khusus PKI di bawah pimpinan Syam Kamaruzzaman. Sampai saat ini, kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam peristiwa G30S itu masih menjadi misteri besar. Banyak pihak mempertanyakan aktor intelektual di balik gerakan itu. Pertanyaan ini pada umumnya dilatar belakangi dugaan bahwa Letkol Untung hanya wayang yang digerakkan oleh dalang yang sampai sekarang tidak diketahui secara jelas siapa orangnya. Tapi jika kita urai kejanggalan tersebut, maka kita bisa menemukan satu nama yang selalu dikaitkan. Mengenai pemberi perintah pembunuhan, Syam Kamaruzzaman. Mengenai penyusun pidato G30S, Syam Kamaruzzaman. Mengenai perancang dekret G30S, Syam Kamaruzzaman. Menurut Abdul Latif, apa yang dilakukan oleh Syam bukan tindakan pribadi. Yang menyeratkan ada lagi pihak lain di belakang Syam yang menugaskannya untuk mendesain sebuah kudeta yang gagal. Benarkah seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menurut sobat? Silakan tuliskan komentar Anda di bawah. Oke sobat, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman Anda, dan silakan subscribe. Selalu jaga kesehatan. Salam.